Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Aziza dengan NIM 2001111000068. Di sini, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai aliran filsafat hukum positivisme yuridis. Saat ini, pemikiran dan pemahaman mengenai hukum terus berkembang, sehingga perkembangan tersebut sesuai dengan pemikiran manusia. Hukum di kehidupan manusia sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena hukum dapat menjaga ketertiban. Seperti yang kita ketahui, setiap manusia memiliki kehendak ataupun pendapat yang berbeda. Dari sinilah tujuan hukum bisa terlihat, yaitu untuk menertibkan perbedaan yang ada. Hukum di dalam kehidupan manusia sangatlah penting karena hal ini dapat menjaga ketertiban. Seperti yang kita ketahui, setiap manusia memiliki kehendak yang berbeda. Nah, membahas mengenai permasalahan hukum, seringkali kita mendengar adikum ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Dari adikum tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa hukum dan masyarakat selalu berjalan bersampingan. Aliran dalam filsafat hukum salah satunya yaitu positivisme, yang mana hukum tersebut beranggapan bahwa dalam teori hukum tersebut dapat dikonsepsikan sebagai ius yang mengalami positivisasi, sebagai lex atau lex, untuk menjamin sebuah kepastian hukum benar atau salahnya. Aliran filsafat hukum positivisme mengemukakan bahwa hukum adalah positivisme yuridis, yang mana mutlak dan memisahkan antara hukum, moral, dan agama, dan juga memisahkan antara hukum yang seharusnya dan hukum yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Nur Anggraini dengan NIM terakhir 070. Saya dari kelompok 1 yang akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai aliran positivisme yuridis. Aliran positivisme sangat bertolak belakang dengan pandangan tradisional dan agama. Bahkan di dalam perkembangannya, positivisme telah memaksa agama dan metafisika turun tahta dari landasan berpikir manusia dalam mengatur susunan tatanan masyarakatnya. Sebelum lahirnya aliran positivisme ini, orang berkeyakinan bahwa seluruh alam termasuk masyarakat dikuasai oleh hukum alam yang lepas dari kemauan manusianya. Aliran positivisme ini ada dua. Yang pertama yaitu positivisme sosiologis dan yang kedua positivisme yuridis. Positivisme yuridis ini menjelaskan bahwa hukum dapat dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. Dalam positivisme yuridis ini, hukum adalah closed logical system, yang artinya peraturan dapat dideduksikan dan undang-undang yang berlaku tanpa perlu meminta pertimbangan dari norma sosial, politik, dan moral. Menurut Hermann Bakir disebut bahwa positif keras atau positif segregasional. John Austin adalah seorang positivis yang utama mempertahankan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Austin juga mengartikan ilmu hukum atau jurisprudens sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Ilmu hukum hanyalah untuk menganalisa unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aini dengan NIM 2001111000069. Positivisme menurut Hans Kelsen dengan mekanistis jurisprudens merupakan suatu perangkat teori dan ajaran ilmu hukum dalam praktek hukum yang didasarkan pada landasan falsafah positivisme yang berkembang dalam alur paradigma Galilean.
aliran positivisme dalam ilmu hukum maupun dalam praktek hukum sebagai teori dan ajaran yang mereduksi eksistensi manusia dalam positivisme hidupnya yang dikuasai oleh kepastian hukum sebab akibat. Dari konsep tersebut, manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berkehendak. Positivisme sepertinya bebas, namun tetapi dalam kehidupan yang nyata adalah terikat. Karena diatur oleh norma yang terdapat dalam undang-undang, atau manusia dikontrol oleh hukum yang lengkap dan bebas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswaja Pramudita Widianto dengan NIM 20011110071. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran sosiologis yuridis. Hukum pemikiran Jeremy Bentham memengaruhi pemikiran Austin, di mana dalam teorinya Austin mulai membedakan antara law properly so called dan law improperly so called. Karena yang disebut pertama oleh Austin adalah a species of common, yaitu suatu ekspresi dari keinginan atau hasrat pertanggungjawaban untuk menerima hukuman atau sanksi. Sanksi menurut Austin di sini adalah semata-mata sebagai suatu bentuk membebankan penderitaan, seperti punishment dan bukan reward. Dan yang terakhir yaitu law strictly so called atau kaidah-kaidah hukum positif adalah perintah-perintah dari mereka yang secara politik berkedudukan lebih tinggi kepada mereka secara politik yang berkedudukan lebih rendah. Pada dasarnya, Austin mereduksi hukum dengan menjelaskan bahwa hukum adalah perintah yang berdaulat dengan menempatkan lembaga-lembaga yang superior, sehingga upaya untuk mereduksi kekuatan lain selain negara, terutama kekuatan-kekuatan yang hidup dalam masyarakat yang sangat beragam. Penjelasan dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Arifin dengan nomor NIM 2001111000295. Di sini saya dari kelompok 1 dan ingin menjelaskan mengenai tentang aliran sosiologi yuridis. Di sini menurut saya, jika ditinjau dari buku Austin yang berjudul The Profane Jurisprudence Determine, yang mana dalam pokok intinya bahwa pemerintahlah yang mengatur perseorangan, di mana di sini artinya adalah pihak superior atau penguasalah yang mengatur pihak inferior, di mana dengan menerapkan sistem pemerintahan yang memaksa dan mengikat. Kemudian menurut aliran ini terdapat 4 unsur di dalamnya. Yang pertama, adanya unsur perintah. Yang kedua, adanya unsur sanksi. Yang ketiga, adanya unsur kewajiban. Dan yang terakhir adalah unsur kedaulatan. Yang mana hal ini tentu berkaitan dengan 4 keharusan, yang yaitu diantaranya keharusan adanya wewenang yang diberikan oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua, adanya keharusan dalam kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, adanya keharusan untuk mengikuti tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, adanya keharusan untuk tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Nama saya Akbar Hidayatullah Fidartono, NIM 19011000384. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai positivisme yuridis. Inilah yang selanjutnya disebut sebagai positivisme dengan menentukan kenyataan-kenyataan dasar yang berikut. 1. Tata hukum negara tidak dianggap berlaku karena hukum ini mempunyai dasarnya dalam kehidupan sosial. Menurut Conte, bukan juga karena hukum itu bersumber dalam jiwa bangsa. Menurut Van Safik, bukan juga karena hukum itu merupakan cermin dari suatu hukum alam. Dalam pandangan positivisme yuridis, hukum hanya berlaku oleh karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang. 2. Dalam mempelajari hukum, hanya bentuk yuridisnya dapat dipandang. Dengan kata lain, hukum sebagai hukum hanya ada hubungan dengan bentuk formalnya. Dengan ini, bentuk yuridis hukum dipisahkan dari kaidah-kaidah hukum materi.
Yang ketiga, isi material hukum memang ada, tetapi tidak dipandang sebagai bahan ilmu pengetahuan hukum. Oleh sebab isi ini dianggap variabel akan bersifat sewenang-wenang. Ini hukum tergantung dari situasi etis dan politik suatu negara, maka harus dipelajari dalam suatu ilmu pengetahuan lain, bukan ilmu pengetahuan hukum. Positivisme yuridis telah dipelopori oleh aliran hukum humanisme, antara lain oleh Jean Bodin dengan ide-idenya tentang kedaulatan raja. Menurut ajaran ini, satu-satunya sumber hukum adalah membentuk oleh negara. Memang sarjana-sarjana zaman itu sekaligus mempertahankan suatu ide tentang hukum alam, tetapi menurut mereka hukum positif dianggap tetap berlaku juga bila bertentangan dengan hukum alam asal saja berguna demi kepentingan negara. Sesudah ide hukum alam mati suri, maka tinggallah positivisme yuridis saja. Salah satu tokoh penganut positivisme yuridis adalah John Austin tahun 1790 sampai 1859 yang merintis paham ini di Inggris dan memakannya analytical jurisprudence. Cukup sekian penjelasan dari kami kelompok 1. Sekian, terima kasih.